Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada materi pelatihan. Nah, pada kali ini saya ingin membuat nilai akhir, kemudian huruf dan keterangan dari nilai-nilai mahasiswa yang sudah saya peroleh. Ini ada daftar nilainya. Jumlah mahasiswa di sini ada 37 orang. Yang mana nilainya terbagi atas tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Kemudian ulangan harian, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di sini saya akan menggunakan beberapa rumus. Terkait dengan rumus-rumus pada Microsoft Excel, kita bisa memperoleh dengan mudah. Di zaman saat ini kita bisa memperolehnya. Kita bisa searching di internet, misalnya modul Excel 2016 misalnya. Nah, di sini banyak sekali modul yang bisa kita peroleh. Sebagai bantuan, misalnya kita ingin lebih mempelajari lebih dalam mengenai Microsoft Excel, banyak sekali. Ini salah satu contoh modul yang sempat saya download, sempat saya lihat. Nah, di sini ada rumus-rumusnya, rumus pengurangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun perpangkatan. Ada contohnya, ataupun rumus-rumus yang lain, sepertinya rumus left, right, mid, lower, upper, dan banyak sekali rumus-rumus yang ada pada modul, bisa dicari pada internet, disediakan sangat banyak. Balik lagi pada Excel. Di sini saya akan menggunakan beberapa rumus untuk menentukan atau mencari nilai akhir, kemudian hurufnya apa dan keterangannya apa, dengan ketentuannya bahwa nilai akhir diperoleh dari 10% rata-rata tugas ditambah 20% ulangan harian ditambah 30% ujian tengah semester atau UTS ditambah 40% ujian akhir semester. Itu untuk nilai akhir. Sedangkan untuk huruf, apabila kurang dari 35, hurufnya adalah E. Kemudian 35 kurang dari 50, antara 35 sampai mendekati 50 adalah nilai D, hurufnya D, maaf. Kemudian antara 50 hampir mendekati 65, hurufnya C, dan seterusnya sampai 80 ke 100. Jadi ini 80 sampai dengan, ya, maaf ya, sampai dengan 100, nilainya adalah A. Kemudian keterangannya apabila E tidak lulus, sedangkan nilai D sampai dengan A adalah lulus. Oke, saya mulai saja. Nilai akhir rata-rata tugas, jadi tugasnya ada tugas 1 sampai dengan tugas 4, baru ditambah dengan 20% ulangan harian, 30% ujian tengah semester, dan 40% ujian akhir semester. Berarti sama dengan, kita bisa mulai dari UAS dulu atau tugas, atau kebalikannya juga tidak masalah. Yang penting kita sudah mengetahui bagaimana cara mencari nilai akhir. Ini 40
per 100 dikali UAS. Misalnya kita mulai dari UAS dulu, kurung ditambah 30 per 100 kali ujian tengah semester kurung ditambah 20 pakai kurung ya, 20 per 100 dikali ulangan harian kurung ditambah kurung rata-rata average dari tugas 1 sampai tugas 4 atau 10% dulu, 10 per 100 dikali average dari tugas 1 sampai tugas 4 tutup kurung. Kita hitung sejumlah banyaknya kurungan. Oke, maka hasilnya adalah 75,65. Oke, untuk nilai-nilai yang lain sama saja, prosesnya sama saja, tinggal kita melakukan pengopian rumus yang sebelumnya ke mahasiswa yang lain. Nah, ini hasilnya. Sangat mudah. Jadi apabila ulangan hariannya 100, kemudian ujian tengah semesternya juga 100, dan ujian akhir semesternya juga 100, maka hasilnya adalah 100. Jadi rumus kita benar. Oke, saya kembalikan lagi ke sebelumnya. Setelah nilai akhir telah diperoleh, maka kita akan mencari huruf dengan ketentuannya kurang dari 35E dan seterusnya sampai antara 80 sampai dengan 100 adalah A. Oke, kita coba. Jadi pada saat ini saya akan menggunakan fungsi if, mana fungsi jika nilai akhir kurang dari 35, maka hurufnya adalah E, tutup kurung. Apabila tidak, saya bikin fungsi yang baru juga, rumus yang baru. Jika kurang dari 50 maka nilainya adalah D. Oke, saya lanjutkan lagi. Apabila
nilai akhir kurang dari 65, maka C dan seterusnya. Jika tidak, buka lagi rumus baru. Apabila nilai akhir kurang dari 80, maka nilainya B. Oke. Dan apabila nilai akhir kurang dari sama dengan 100, maka nilainya adalah A. Jika tidak semuanya, kita anggap datanya bermasalah atau error. Oke, kurungnya kita tutup. Oke, maka hurufnya adalah B. Kita balik lihat pada ketentuan. Untuk nilai 75 hasilnya adalah B, karena antara 65 dan di bawah 80. Apabila 80 seharusnya adalah A. Kita contoh, misalnya ini akhir adalah 80, maka hasilnya adalah A. Oke. Apabila 100, maka hasilnya juga akan A. Dan apabila lewat dari 100, maka hasilnya adalah error, karena tidak boleh. Dan apabila nilainya 20, maka hurufnya adalah E, karena kurang dari 35. Apabila 35 adalah D, ya, sesuai. Maka kita anggap rumus kita pada pencarian huruf benar. Kemudian tinggal kita perbanyak untuk mahasiswa yang lainnya. Tinggal di copy, kemudian di pastekan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini ada E karena cuma bernilai 30. Di sini juga ada E. Ada yang A bernilai 84. Nilainya 91, ini A. Oke. Kemudian untuk keterangan, saya mengambil ketentuan apabila E itu tidak lulus, D sampai dengan A adalah lulus. Oke, kita bisa menggunakan juga fungsi if, sama halnya dengan mencari huruf, yaitu if apabila hurufnya ini sama dengan E, maka hasilnya adalah tidak lulus. Oke. Kemudian sisanya adalah lulus. Bisa kita seperti itu. Bisa juga misalnya kita ambil contoh apabila datanya error, dikhawatirkan nanti keluarnya justru lulus. Kita ambil contoh misalnya untuk rumus yang ini saja. Apabila nilainya E tidak lulus, yang lainnya adalah lulus. Maka nilai B memang lulus, tapi bagaimana kalau nilainya 101? Harusnya tidak boleh lulus karena hurufnya error. Oke, di sini rumusnya saya perbaiki. Apabila
huruf nilainya E, saya tambahkan rumusnya, dan apabila huruf bernilai error, maka hasilnya adalah tidak lulus. Oke, kita coba ya, hasilnya lulus. Dan apabila di sini nilainya bermasalah atau lebih dari ketentuan, maka keterangannya juga error. Hurufnya error dan keterangannya tidak lulus. Oke, saya kembalikan lagi, kemudian ini saya perbanyak untuk mahasiswa lainnya. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4 orang yang tidak lulus. Berarti di antara 37 orang ada 33 orang yang dinyatakan lulus. Oke. Jadi itu beberapa fungsi yang saya gunakan untuk bagaimana kita mencari nilai, kemudian dari nilai pun bisa kita mencari huruf dan keterangannya. Cara ini bisa digunakan juga untuk pencarian nilai-nilai siswa SMP, SMA. Ini ada salah ya, mahasiswa, ada kurang taman S. Oke, ini materi pada kali ini. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan buat materi lagi. Apabila ada rumus-rumus yang ingin diperoleh lebih lanjut, karena rumusnya untuk X ini sangat banyak, kalian bisa cari pada internet. Ada banyak sekali web yang menyediakan modul atau pelatihan untuk penggunaan Microsoft Excel dan juga yang lainnya. Ini contohnya. Dan kalian bisa mencoba untuk membuatnya. Bisa juga menggunakan contoh seperti ini untuk praktek, untuk bisa menambah pengetahuan kalian mengenai penggunaan Microsoft Excel. Oke, apabila ada yang mengalami kendala bisa ditanyakan. Insya Allah kita ketemu lagi dalam waktu dekat dengan materi juga yang berbeda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.